Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Sabtu 23 April 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Di tengah kebisingan suara-suara di sekitar kami ya Tuhan, suara-suara yang sering menghadirkan ketakutan dan kebimbangan, kemarahan dan kesedihan, kami membutuhkan suara jernih dari surga. Suaramu ya Allah, melalui sabdamu. Teduhkanlah hati kami ya Tuhan, singkirkanlah semua suara yang lain, dan izinkanlah hati kami hening bersekutu dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 14 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui renungan hari ini, kita diajak untuk belajar dari pergumulan Nabi Yeremia bersama dengan bangsa Israel yang sedang menghadapi bencana kelaparan yang begitu hebat. Saking hebatnya, diberi dua gambaran tentang binatang rusa betina yang meninggalkan anaknya yang baru lahir karena sudah tidak ada rumput muda lagi. Ayat 5. Padahal kita tahu, rusa adalah gambaran binatang yang rela berkorban demi keselamatan anak-anaknya. Jika ada serangan dari singa atau binatang lainnya, induk rusa akan mengorbankan dirinya dimakan oleh hewan pemangsa itu agar anak-anaknya bisa lari menyelamatkan diri. Namun di sini malah dikatakan bencana kelaparan itu justru sanggup membuat sang induk rusa yang terkenal sangat protektif terhadap anak-anaknya itu justru kini memilih meninggalkan anak-anaknya. Mungkin karena dia tidak sanggup melihat anak-anaknya menderita akibat kelaparan itu. Inilah satu gambaran betapa ganasnya bencana kelaparan yang sedang terjadi itu. Gambaran kedua yang diberikan kepada kita adalah mengenai keledai-keledai hutan yang berdiri di atas bukit gundul, menggap-menggap seperti serigala, matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Padahal keledai hutan adalah hewan yang terkenal akan ketahanannya menghadapi setiap perubahan musim. Keledai hutan tergolong salah satu hewan yang paling tangguh di alam ini. Sehingga kalau mereka sampai megap-megap dan lesu karena bencana tersebut, ini adalah sebuah bukti betapa ganasnya bencana kelaparan itu. Kalau keledai hutan saja roboh, bagaimana dengan hewan lain? Dan bagaimana dengan manusia? Di kondisi seperti inilah, Nabi Yeremia berseru kepada Tuhan seperti bunyi renungan kita hari ini. Dia berkata, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Saudara-saudara, menghadapi setiap masalahnya ada 3 tipe manusia. Tipe pertama adalah lari meninggalkan Tuhan ketika dia sedang dihinggapi oleh masalah yang hebat. Inilah yang terjadi kepada orang Israel ketika Musa meninggalkan mereka naik ke puncak Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Taurat. Mereka langsung meninggalkan Tuhan dan membuat bagi mereka patung lembu emas. Atau ini juga yang terjadi kepada murid-murid ketika Tuhan Yesus ditangkap. Mereka langsung lari meninggalkan Tuhan Yesus. Dan tidak sedikit juga dari kita yang akhirnya meninggalkan Tuhan ketika menghadapi masalah yang berat dan mencari pertolongan dari kekuatan yang lain. Tipe manusia yang kedua adalah justru lari mendekat kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Ini juga yang dilakukan oleh Hana ketika dia tidak kunjung punya anak dan selalu dihina oleh madunya yang bernama Penina. Pada akhirnya Tuhan mendengarkan doa Hana dan Tuhan memberikan dia anak. Itulah Samuel.
Daud juga terkenal sebagai tokoh yang selalu melarikan diri kepada Tuhan, bukan kepada manusia lain, apalagi memakai tenaganya untuk melawan. Ketika diperhadapkan kepada Raja Saul yang selalu cemburu dan mengejarnya, Daud tidak pernah membalasnya, dia selalu melarikan diri kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan kita hari ini. Sekalipun mungkin dia sedikit marah kepada Tuhan, namun tetap saja kemarahannya itu dia luapkan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan intinya, dia masih berharap kepada Tuhan. Dan tipe yang terakhir, tipe yang ketiga, dan ini yang terbanyak adalah tipe kisera-sera, tipe pasrah. Ya sudah, apapun yang terjadi, terjadilah. Tidak lari dari Tuhan, tapi tidak datang juga kepada Tuhan. Seakan-akan tidak punya gantungan pengharapan. Ya kalau sehat, sehatlah. Kalau sakit kena corona, ya kena corona lah. Kalau sukses, ya sukseslah. Kalau bangkrut, ya bangkrutlah. Tidak panas dan tidak dingin. Inilah tipe ketiga, tipe kisera-sera tadi. Tapi melalui firman ini kita diajak untuk tidak memilih tipe pertama dan tipe ketiga. Jangan lari dari Tuhan ketika kita dihinggapi oleh masalah yang berat. Tapi juga di sisi lain jangan tidak peduli sama sekali seakan-akan tidak ada Tuhan. Tapi larilah kepada Tuhan setiap kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Dan silakan luapkan kemarahan kita kepada Tuhan. Seperti halnya Nabi Yeremia yang sampai berkata, "Mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong?" Ayat 9. Bayangkan saudara-saudara, saking sesak hatinya melihat penderitaan umatnya, Nabi Yeremia sampai mengatakan Tuhan seperti orang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong. Bukankah ini tuduhan atau sungut-sungut yang sangat keras kepada Tuhan? Tetapi itulah gunanya doa. Doa memang terkadang berguna menjadi ventilasi untuk mengeluarkan kesesakan-kesesakan atau hawa panas yang ada dalam diri kita. Memang benar, kita tidak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi yang dimaksud adalah sungut-sungut seperti orang Israel, yang sedikit saja ada masalah langsung bersungut-sungut. Ini yang membuat Tuhan marah. Tetapi sesekali mengeluarkan sungut-sungut kepada Tuhan, itu adalah hal yang wajar. Dan itulah gunanya doa. Doa adalah ibarat ventilasi untuk mengeluarkan udara pengap dari dalam ruangan. Demikianlah kita terkadang memakai doa untuk mengeluarkan kesesakan hati kita dan melampiaskan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi setelah meluapkan amarahnya di ayat 9, Nabi Yeremia kemudian berkata lagi, "Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami." Jadi perhatikan saudara-saudara, doa Yeremia tidak berhenti pada kemarahan, namun diakhiri dengan pengakuan bahwa Tuhan sebenarnya ada di tengah penderitaan itu dan Dia pasti akan menolong. Saudara yang terkasih, Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di tengah-tengah penderitaan kita. Bahkan Tuhan memakai berbagai cara untuk menolong kita. Seperti perkataan Bapa pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, "Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan semua orang menjadi guru." Tuhan bisa mengajar kita dari apapun untuk menolong kita. Ada kisah seorang wanita yang ditinggal mati suami tercintanya. Mereka tidak punya anak, dia hidup sendiri. Maka ketika suaminya meninggal, praktis dia tinggal seorang diri saja. Akibat kematian itu dia murung, menutup diri. Dia meninggalkan Tuhan, tidak mau ke gereja. Dia bahkan meninggalkan orang-orang, dia tidak mau bersosialisasi. Senyum menjadi hal yang paling susah untuk dilakukan. Seakan-akan senyum itu pantang karena kesedihannya. Sampai beberapa bulan dia seperti itu. Sampai tiba-tiba, ketika suatu hari dia pulang dari pasar, dia bertemu dengan seekor anak kucing yang ditinggal oleh induknya di tengah jalan. Tiba-tiba saja timbul perasaan kasihan dalam hatinya yang sudah lama beku itu. Dia memutuskan membawa kucing itu ke rumah. Dia memandikannya dan merawatnya. Dan mulai saat itu untuk pertama kali dia tersenyum sejak kematian suaminya. Kucing itu adalah cara Tuhan menyelamatkan dia.
Dan mulai saat itu, ibu itu mulai membuka diri terhadap kehidupan dan juga terhadap Tuhan. Maka mari saudara-saudara, seberat apapun masalah kita, Tuhan sebenarnya ada bersama kita. Hadir dekat meskipun tidak terlihat. Dia akan menolong kita. Terkadang caranya seperti ibu tadi, dengan menolong kucing, dia tertolong. Mungkin dengan menolong orang lain lah. Demikianlah Tuhan akan menolong kita. Tapi apapun itu, tetaplah lari kepada Tuhan. Kiranya pergumulan Nabi Yeremia ini menjadi cara Tuhan untuk menguatkan kita menjalani setiap masalah dan tantangan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Firman yang mengajar kami untuk bergumul. Ada orang ketika dia bergumul, dia lari meninggalkan Tuhan. Ada orang ketika dia bergumul, dia tidak peduli mau ada Tuhan ataupun tidak, mau berhasil ataupun akhirnya mati, terserah sajalah. Tapi kami tidak menjalani kedua tipe itu. Melalui teladan Nabi Yeremia, kami diajarkan seberat apapun pergumulan kami, biarlah kiranya kami tetap lari kepada Tuhan. Meskipun kepada Tuhan kami akan meluapkan kemarahan kami, tapi intinya kami tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong kami dengan berbagai cara. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami peka terhadap suara-Mu di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan masalah ini. Karena dengan berbagai cara, Tuhan akan menolong kami. Kiranya melalui renungan ini, kami akan sanggup menjalani setiap permasalahan kami, bergandengan tangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.